dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini dalam materi presentasi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Raisa Dani Sumaira. Saya sebagai moderator dari kelompok 6. Selanjutnya akan dilanjutkan materi oleh kelompok 5. Silakan. Baik, perkenalkan nama aku Aisyah. Ini aku akan menjelaskan tentang hakikat teknologi pendidikan. Menurut AICTE 90 tahun 1914 mendefinisikan teknologi pendidikan sebagai suatu proses yang kompleks dan terpadu yang melibatkan orang prosedur leader untuk melaksanakan mengevaluasi serta mengelola pemecahan masalah. Ini dapat kita simpulkan bahwasanya teknologi pendidikan merupakan sebuah kerangka metode yang kompleks dan terpadu serta akan terus berfungsi dalam proses pembelajaran sehingga melahirkan efektivitas dalam pembelajaran yang diinginkan. Dasar falsafah teknologi pendidikan Uniasul 2015 menyatakan filsafat sebagai suatu rangkaian yang didasarkan pada keyakinan untuk menunjukkan arah atau tujuan yang diambilnya. Falsafat dalam pendidikan merupakan teori yang dipakai dasarnya bagaimana pendidikan itu dilaksanakan sehingga mencapai tujuan pendidikan. Dalam hal ini ada 3 asas. Yang pertama ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dalam ontologi ini menanyakan apa, epistemologi menanyakan bagaimana, dan aksiologi menanyakan untuk apa. Dalam ontologi ini menanyakan apa hakikat yang menjadi objek penelitian dalam teknologi pendidikan berdasarkan postulat atau asumsi dasar dalam situasi yang terjadi. Selanjutnya dalam epistemologi teknologi pendidikan, setelah mengetahui objek penelitian dalam ontologi, selanjutnya ada epistemologi, yaitu bagaimana sih sebenarnya epistemologi merupakan suatu cabang filsafat yang menyelidiki asal sifat metode. Nah, dalam epistemologi ini kita akan melahirkan pertanyaan bagaimana materi pengetahuan yang diperoleh dan disusun menjadi sebuah buku ilmu atau pengetahuan. Dan yang ketiga ada aksiologi teknologi pendidikan, di mana aksiologi ini menanyakan untuk apa sih ilmu pendidikan itu. Nah, dalam aksiologi ini akan menciptakan atau melahirkan pertanyaan apakah penggunaan dari pengetahuan yang diperoleh dan dihitung itu. Nah, dalam aksiologi teknologi ini terdapat 2 produk. Yang pertama ada produk material dan non material. Untuk produk material sendiri seperti sarana, alat, fasilitas, bahan ajar. Dan untuk non material seperti metode pembelajaran, model pembelajaran, strategi, dan capaian pembelajaran. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman-teman. Saya penelitian ini akan sedikit menjelaskan tentang evolusi teknologi dari abad kuno sampai sekarang. Nah, untuk evolusi teknologi dari abad kuno sebelum Masehi sampai abad pertama, kita telah atau biasa disebut ini teknologi 1.0 ya. Nah, kita sudah mendapatkan teknologi pertanian, bangunan dan infrastruktur, dan teknologi penulisan. Selanjutnya teknologi 2.0 atau pada abad pertengahan, yakni abad 5 sampai abad 15 yang mendapatkan percetakan, pertanian dan teknik mesin, dan navigasi pelayaran. Terus selanjutnya teknologi 3.0 yang terjadi pada abad pencerahan dan revolusi industri, tepatnya dari abad 16 kalau tidak salah, 16 sampai sampai abad 19. Nah, di sini kita telah manusia telah menemukan sains dan fisika, mesin uap, kereta api, dan transportasi lainnya. Terus teknologi 4.0 pada abad 20 yakni 1900 sampai 1999 kita telah menemukan elektrifikasi
transportasi udara, komputer, dan elektrifikasi. Dan sekarang abad 21, gimana kita sedang pada abad teknologi 5.0. Dari tahun 2000 sampai sekarang kita telah Malaysia telah menemukan komputer dan internet, teknologi nirlaba, energi terbarukan, bioteknologi dan genomik, serta otomasi dan robotika. Selanjutnya, adapun pengaruh dan dampak teknologi di dunia, yaitu untuk positifnya peningkatan efisiensi dan produktivitas dengan munculnya AI. Teman-teman kan suka nih, ada yang mungkin ada mengerjakan tugas dengan AI. Nah, itu dampak positif dari teknologi di dunia. Selanjutnya, kemajuan di bidang kesehatan seperti MRI, CT scan, dan lain-lain ya. Kemajuan di bidang kesehatan ini sudah diterapkan di rumah sakit ternama kan. Selanjutnya yang ketiga yaitu pekerjaan menjadi lebih mudah dan efektif serta efisien. Kita kan sudah merasakan nih, kita dengan adanya gadget ini kita lebih mudah untuk mengerjakan sesuatu, mencari informasi dan menghubungi orang lain, berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya, yang keempat, dapat berkomunikasi dengan orang lain saat berpisah pada saat yang sama. Nah, tadi ini yang pekerjaan lebih mudah ya, termasuk juga. Dan yang terakhir, kemajuan teknologi komunikasi yang pesat memungkinkan masyarakat untuk berkomunikasi satu sama lain dengan lebih mudah dari satu tempat ke satu tempat lain. Contohnya apa? WhatsApp. WhatsApp ini menjadi contoh dari poin ke. Untuk dampak negatifnya, manusia akan terus-menerus menjadi ketergantungan pada gadget dan aplikasi yang digunakannya. Nah, ini dampak negatifnya yang lumayan parah nih. Soalnya sekarang banyak anak yang di bawah umur ketergantungan dan kecanduan terhadap gadget yang parah. Kemudian kedua, menjadi kurang fokus pada diri sendiri sehingga ketika ada interaksi dengan teknologi, hal tersebut dapat mengurangi kemampuan bersosialisasi terhadap orang lain sehingga pengangguran secara cepat akan terus meningkat. Kalau ini tuh jadi si orang tuh akan demen diem di rumah, demen ngamar, suka keluar, nah sendiri dalam konteks sendiri. Jadi istilah sekarang no lab ya. Nah, selanjutnya, 4, anak kehilangan kemampuannya untuk berinteraksi dan menjadi terbiasa dengan kehidupan online. Kan sekarang banyak banget nih anak-anak yang tiba-tiba jadi introvert. Nah, karena dia udah nyaman dengan kehidupan online-nya, yang mana dia bisa mengungkapkan segalanya. Dan yang terakhir, rentan terjadinya pembajakan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dalam sini di poin terakhir ini kita sudah merasakannya ya, bagaimana ada oknum yang meretas sistem pemerintahan dan membuat kita menjadi kesulitan pas waktu kemarin kita IPK. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Diani. Puput Diani. Saya akan menjelaskan pengaruh dan dampak teknologi terhadap manusia. Dampak positifnya yaitu proses produksi industri menjadi efisien. Seperti yang kita ketahui, sekarang kan kalau misalkan membuat produksi suatu barang lebih efektif karena ada mesin. Terus dalam jangka waktu yang rentannya sedikit. Terus yang kedua, mudah mendapatkan informasi. Contohnya kayak kemarin kan kalau misalkan kita mau juga medali ada gempa. Nah terus kita otomatis buka Google sama Twitter mencari info BMKG. Nah terus memudahkan dalam komunikasi. Nggak kayak dulu. Zaman sekarang kan sudah ada WA, Instagram, Facebook, ya sosial-sosial itu. Jadi memudahkan kita dalam komunikasi. Terus ada sarana hiburan. Di sini itu kita mumet atau bad mood gitu. Jadi kita bisa membuka medsos kayak Instagram, YouTube, TikTok untuk sekedar mencari hiburan. Terus ada dampak negatifnya.
munculnya teknologi bisa mengubah cara kerja industri tradisional. Kayak sekarang kan kita kalau kemana-mana lebih memilih naik Gojek, Grab, Maxim, InDrive. Sedangkan kita kan dulu menggunakan beca, angkutan umum atau bajai. Nah itu tuh adanya teknologi ini bisa menghilangkan cara tradisional kita. Terus yang terakhir erosi budaya. Erosi itu kan pengikisan. Kalau di sini erosi budaya itu pengikisan budaya tradisional kita. Kayak kita sering kan sekarang lebih sering mendengarkan musik luar daripada musik lokal. Itu nantinya lama-kelamaan akan menghilangkan budaya original kita. Selanjutnya Oke, selanjutnya implikasi teknologi terhadap pendidikan. Nah, dalam pendidikan, teknologi itu sangat pentingnya bagi kita. Dengan adanya pendidikan, komunikasi antara guru dan siswa itu lebih efisien. Siswa lebih bisa mencari informasi lebih awal sebelum adanya pembelajaran. Selanjutnya, implikasi teknologi terhadap pendidikan. Ada yang positif dan ada juga yang negatif. Yang positifnya yaitu akses pendidikan lebih mudah. Maksudnya gimana sih? Dengan adanya teknologi, kita bisa mencari informasi pendidikan lebih awal sebelum misalnya dosen memberitahu. Kita mencari materi-materi lebih awal dulu lewat teknologi. Yang kedua, pembelajaran lebih interaktif dan menarik. Teknologi bisa menjadikan pendidikan lebih menarik lewat apa sih? Lewat PPT, video, atau YouTube. Yang ketiga, personalisasi pembelajaran. Maksudnya apa? Teknologi bisa menjadikan pendidikan itu, misalnya gini, kita belum ngerti suatu pembelajaran, kita bisa mencari sendiri lewat teknologi seperti itu. Kita mencari tahu apa sih, misalnya materi integra, itu misalnya gitu, atau materi-materi yang kita belum pahami, kita bisa mencari sendiri. Yang keempat, kolaborasi dan komunikasi yang lebih baik. Seperti sekarang ini ya, misalnya bapak dosennya tidak ada, tapi kita tetap melaksanakan pembelajaran lewat video atau Zoom. Walaupun jarak jauh, tetap ada komunikasi. Yang kelima, efisiensi dalam administrasi pendidikan. Maksudnya gimana? Teknologi itu menghadirkan administrasi pendidikan seperti di UPI dengan adanya spot atau siap ya, itu bisa menyimpan data-data kita. Lalu implikasi teknologi juga ada yang negatifnya. Yang pertama, ketergantungan pada teknologi. Terasa gak sih kita tiap hari tiba-tiba misalnya cari ide lewat Google, apa-apa cari misalnya nggak tahu apa-apa lewat Google. Jadi kita membuat ketergantungan terhadap teknologi. Yang kedua, kesenjangan akses teknologi. Jadi setiap manusia tidak bisa mengakses teknologi sama rata. Seperti di pedalaman, tidak semua bisa mengakses teknologinya sama seperti kita yang misalnya nyari materi lewat Google. Di pedalaman itu kadang nggak ada internet, jadi mereka tidak bisa mengakses pendidikannya itu lebih dalam. Yang ketiga, gangguan selama proses pembelajaran. Maksudnya gimana sih dengan adanya teknologi dalam pendidikan? Misalnya ada HP nih ya, kita tiba-tiba ada notif dari IG atau tiba notif dari WA, kita keganggu gitu pembelajaran, tiba-tiba buka atau scroll. Yang keempat, tantangan bagi guru. Maksudnya gimana sih tantangan bagi guru? Jika guru itu tidak melakukan, tidak ikut pelatihan atau tidak mengikuti perkembangan teknologi di zaman sekarang, guru itu akan ketinggalan teknologi pendidikan. Maka kita sebagai generasi muda berupaya untuk mengetahui lebih jauh gitu teknologi pendidikan. Cukup sekian, ada yang mau bertanya? Atas presentasinya dari kelompok 5. Sekarang pertanyaan termin pertama hanya untuk 3 orang. Siapa yang mau bertanya? Coba ulang. 1, 2, 3. So, Hasya.
3. Nasya, silakan. Perkenalkan, nama saya Desira Patinasya dengan NIM 24088805 dari kelompok 6. Izin bertanya, bagaimana dampak positif dari kemudahan akses informasi yang dihasilkan oleh teknologi mempengaruhi kehidupan sehari-hari manusia? Bagaimana dampak positif dari kemudahan akses informasi yang dihasilkan oleh teknologi mempengaruhi kehidupan sehari-hari manusia? Bagaimana dampak positif dari kemudahan akses informasi teknologi Oleh teknologi mempengaruhi kehidupan. Untuk penanya ketiga, 1, 2, 3. Perkenalkan, nama saya Fadlan dari kelompok 3. Bagaimana cara penerapan teknologi pendidikan dapat mendukung nilai-nilai norma dan etika dalam proses pembelajaran agar anak di sekolah itu tidak asal dalam hal mengomentari di media sosial. Pertanyaannya, memorikan kelompok 5 untuk berdiskusi terlebih dahulu. Silakan untuk kelompok 5 menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bertanya. Nah, izin menjawab pertanyaan dari Nasya. Tadi teh bagaimana dampak positifnya? Bagaimana dampak positif teknologi informasi mempengaruhi kehidupan sehari-hari? Ya, izin menjawab ya. Kita ambil contohnya aja kayak kalau misalkan kita pergi keluar kota, kita kan pasti perlu informasi tentang lalu lintas di sana, apakah macet tidaknya. Nah, dengan adanya teknologi informasi itu kita bisa lihat di Google Maps gitu loh. Kayak sekarang kan bisa kalau misalnya keluar kota kita lihat Google Maps apakah lalu lintasnya macet atau tidaknya. Nah, itu bisa memberikan informasi kepada kita positifnya. Apakah terjawab? Jawab. Terima kasih. Mungkin aku mau jawab sedikit tentang Hasya ya. Yang pertanyaan itu, bagaimana sih teknologi mempengaruhi pembelajaran di sekolah? Nah, teknologi mempengaruhi pembelajaran di sekolah itu awalnya dulu kan kita belajar di papan tulis. Nah, dengan adanya teknologi, pembelajaran itu berubah menjadi papan pintar atau smartboard, atau dengan ada PowerPoint atau YouTube. Nah, itu mengubah cara pembelajaran di sekolah tersebut. Nah, dengan adanya teknologi juga, itu gaya belajarnya itu mengikuti si siswanya. Ngerti gak? Tapi kalau sekolah saja tidak ada teknologi dalam pendidikan itu Kalau tidak ada teknologi pendidikannya, keterbatasan informasi di sekolah tersebut. Contohnya misalnya sekolah tersebut itu ada lomba-lomba, karena ada teknologi ya, tahu informasi kayak di sini sekarang ada lomba ini. Nah, jika tidak ada teknologi informasi itu, maka sekolah akan ketinggalan tentang perlombaan atau informasi-informasi yang seharusnya sekolah itu tahu. Ngerti? Selanjutnya dari pertanyaan Fadlan, gimana Pak? Bagaimana penerapan teknologi pendidikan dapat mendukung nilai-nilai norma dan etika dalam proses pembelajaran agar siswa di sekolah tidak sembarangan dalam hal mengomentari di media sosial. Intinya cara mengatasinya. Cara mengatasinya kita bisa dengan cara membatasi dan mengajarkan anak-anak bahwa etika dan norma itu tidak hanya diterapkan di dunia nyata, tapi kita juga harus menerapkannya di dunia maya. Baik seperti itu Pak Lens. Cara pengajaran dan penerapannya Untuk cara pengajarannya mungkin bisa dilakukan dengan simulasi jadi mengajarkan
meminta murid untuk membuat beberapa kelompok yang dimana dalam kelompok itu ditugaskan berdiskusi mengenai media sosial dan meminta anak-anak membagi peran yang mana ada yang mungkin yang komentatornya, yang kedua ada yang orang dikomentari, dan yang ketiga ada masyarakat awam yang mengamati. Nah, nanti dilihat bagaimana reaksi dari mereka, mungkin seperti itu cara. Ya Pak Dil. Tadi kan Pak Adi bilang cara pembelajaran dengan memberikan simulasi. Mungkin bisa dijelaskan simulasinya seperti apa? Untuk simulasinya ya dengan yang tadi mendramakan, memerintah murid untuk membuat sebuah skenario yang dimana ada pelaku, ada orang korban, dan ada orang yang hanya menikmati. Bagaimana bisa dilihat dari sana reaksinya kayak gimana nih, mungkin seperti itu. Apakah cukup? Apakah ada yang mau menambahkan lagi? Boleh? Izin menambahkan ya Pak. Sebenarnya perannya tuh gak dari guru SD-nya, tapi aku ngambil dari keluarganya, karena yang paling penting tuh anak sama keluarga. Nah dari keluarga tuh kita bisa berdiskusi gitu tentang konsekuensi kalau misalnya kita ngomongin ini di media sosial itu bakal berdampak apa gitu ke orang lain. Saya mendapatkan tadi mungkin tadi kan yang dikatakan pada cara mengatasi ya, dan peran teknologi itu gimana sih penggunaan teknologi di dunia pendidikan. Tapi ini ngarah juga ke arah sosial anaknya. Kemarin juga ditemukan pas kita observasi itu ada anak yang ternyata ada ujaran kebencian gitu antar teman. Nah itu kan udah di luar dari konteks guru dan di luar dari jam pelajaran kan seperti itu. Tadi benar apa dikatakan Kinan, pertama simulasi dulu, maksudnya mengadakan penyuluhan lah ya, ibaratnya webinar sama pertama ajak orang tuanya dulu gimana anak itu gimana sih SD itu dari boleh dikasih HP atau belum. Terus yang kedua kalaupun memang udah pasti harus ada batasan-batasannya seperti itu. Nah terus izin nambahkan yang tadi dari Adil terkait itu udah bagus bikin kelompok-kelompok kayak gitu, tapi mungkin kalau dari sisi pendidikan ya dari kurikulumnya mungkin nanti dari kurikulumnya itu masukkan gimana cara pencegahannya. Contoh tadi kan dikatakan ada dibuat skenario, mungkin kayak drama teater gitu kali ya. Nah di dunia nyata di sekolah anak tuh diajarkan di dunia nyata tuh gimana sih cara berperan, pertama dari rasa seni kan itu. Terus kedua kalau misalkan kayak gitu anak tuh diajarkan ada yang mau benci, ada yang dia jadi perannya gitu. Jadi anak tuh dibilang kalau misalkan kita tuh kenal dulu mana yang namanya ujaran kebencian dan seperti itu. Jadi guru tuh cuma bukan mentransfer ilmu, tapi gimana juga mengkontrol anak-anak tersebut. Jadi bukan cuma kayak ngasih tahu, nah ini jangan kayak gini ya, jangan kayak gini. Tapi kan ada beberapa anak justru lebih ngedengerin gurunya daripada orang tuanya. Selain udah kerja sama orang tuanya, itu pun guru juga harus sadar modelnya juga kayak gitu, penggunaan handphone seperti apa. Kalau misalkan nanti ada yang di dunia sosial itu udah kelihatan kan pasti anak yang mana mereka akan bertekan gitu, udah akan misalnya sih kita sebagai wali kelas udah tahu gitu. Nah dari situ juga pendekatan psikologinya nanti kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih buat teman-temannya ya. Lanjutkan silakan. Apakah ada lagi yang mau menambahkan? Mohon maaf sebelumnya, nama saya Selvi Damayanti. Tanpa mengurangi rasa hormat tadi sama jawaban Ayah, jawabannya udah bagus banget pada pertanyaan Hasya. Tapi kita menambahkan sedikit aja terkait bagaimana kalau misalkan teknologi diterapkan di dunia pendidikan. Selain dengan metode pembelajaran yang berbasis tradisional, terus kurangnya akses informasi, tanpa adanya pendidikan dengan dibumbui teknologi juga itu mengakibatkan kurangnya kemampuan digital anak. Sedangkan zaman sekarang
selama di dunia kerja juga kita harus punya keterampilan digital. Terus yang terakhir juga bisa kita mengembangkan inovasi dan kreativitas tanpa teknologi, karena sisi baiknya kita bisa berinovasi dengan diri kita sendiri tanpa menggunakan AI. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih. Termin pertama sudah selesai. Sekarang lanjut ke termin kedua, hanya untuk 2 penanya. Silakan bagi untuk yang mau nanya. 1, 2, 3. Dua orang ya? Sekalian aja dulunya ya. Zoom. Silakan kepada Eva. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eva Nuraini dengan NIM 2400221. Ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan teknologi informasi dan bagaimana perannya dalam pengembangan teknologi pendidikan dan perekonomian yang ada di Indonesia? Boleh diulang? Apa yang dimaksud dengan teknologi informasi dan bagaimana perannya dalam pengembangan teknologi pendidikan dan perekonomian di Indonesia? Pertanyaan ditampung terlebih dahulu. Silakan untuk Sania. Perkenalkan, nama saya Samia Nurjadra dari kelompok 1. Izin bertanya, jika teknologi bisa menggantikan fungsi-fungsi manusia dalam bekerja, seperti kecerdasan robot itu nih yang bisa menggantikan manusia untuk bekerjanya. Nah, apa yang membuat manusia bisa tetap unik dan relevan untuk tetap menjadikan ini gitu. Jadi fungsi untuk pekerjaan tadi jangan diganti sama robot. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kelompok 5 untuk berdiskusi terlebih dahulu. Oke, izin menjawab pertanyaan dari saya. Ini tuh pertanyaan kedua ya, apa sih yang dimaksud dengan teknologi informasi? Teknologi informasi adalah penggunaan sistem dan perangkat lunak untuk mengelola data dan informasi, dan bagaimana sih peranannya dalam ekonomi digital. Peranannya itu sangat penting karena dapat memfasilitasi komunikasi yang cepat dan menciptakan model bisnis baru serta memungkinkan akses internet yang lebih luas melalui platform digital. Seperti itu. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Silakan Alba, silakan untuk menambahkan. Saya Fathur Kurniawan izin menambahkan dari jawaban dari Ayu. Kalau misalkan teknologi informasi sekarang itu sudah mengubah cara kehidupan masyarakat ya, bisa dari pendidikan dan juga perekonomian. Kalau misalkan dari perekonomian, contohnya kalau misalkan dari zaman dulu, kalau dari hal berbelanja itu kan kita kalau mau belanja pasti harus datang ke tempatnya langsung. Apalagi kalau misalkan kita mau belanja dari produk-produk yang cuma ada di luar daerah atau luar kota, itu kan pasti harus ke sana ya, ribet. Nah, kalau sekarang dengan adanya teknologi, kita bisa belanja dimanapun dan kapanpun, sambil rebahan juga kita bisa gitu memperoleh barang yang emang ada di luar daerah atau enggak di luar negeri gitu, karena dengan adanya e-commerce ya gitu, jadi kita bisa pesan dimanapun dengan gampang. Dan juga dari hal keuangan juga sekarang kita udah jarangnya mungkin yang ke bank, karena kita sekarang udah apa-apa tinggal transfer. Kalau misalkan belanja juga mungkin pakai ShopeePay. Kalau misalkan kita kebelit pengen minjem uang juga sekarang udah nggak perlu ke bank, karena udah banyak banget platform dari jangan pinjol juga sih, mungkin dari kayak SP Letter atau SP Pinjam, siapa yang suka, nggak ada kan, bagus. Terus kalau misalkan dari jenjang pendidikan gitu ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Naya juga, kalau misalkan dari teknologi itu bisa membantu kita untuk berkuliah. Contohnya kalau misalkan zaman dulu nih, kalau misalkan kita pengen kuliah tapi terkendala oleh biaya, itu kan susah ya. Kalau zaman dulu pengen kuliah sambil kerja, kalau misalkan sekarang kan mau kuliah sambil kerja juga gampang, karena sekarang udah banyak teknologi gitu, bisa kuliah sambil daring, bisa itulah pokoknya. Baik, terima kasih Algar atas tambahannya. Apakah ada yang mau menambahkan lagi? Kalau tidak ada, dilanjut untuk menjawab pertanyaan dari Sania. Untuk dari pertanyaan saya, jawabannya, meski teknologi terus berkembang,
aspek-aspek seperti kualitas, empati, kesadaran diri, serta kemampuan untuk membuat keputusan. Moral yang kompleks masih menjadikan manusia unik dan relevan di dunia yang semakin canggih. Paling itu. Apa ada yang mau menambahkan? Tidak ada. Apakah sudah jelas? Sudah. Tidak akan ada yang menambahkan? Baik, terima kasih. Sesi pertanyaan sudah ditutup, sudah selesai. Kesimpulan dari yang telah dipresentasikan oleh kelompok 5 adalah ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai teknologi. Teknologi pendidikan merupakan bidang ilmu yang mandiri, relatif baru, dan terus berkembang seiring perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Landasan falsafah teknologi pendidikan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ontologi teknologi pendidikan, yang kedua epistemologi teknologi pendidikan, yang ketiga aksiologi teknologi pendidikan. Dan adapun revolusi teknologi, yaitu revolusi industri 1 ditandai dengan adanya mesin uap, revolusi industri 2 ditandai dengan adanya mesin listrik, revolusi industri 3 ditandai dengan adanya komputer, revolusi industri 4 ditandai dengan adanya teknologi cyber. Pengaruh dan dampak teknologi positif dan negatifnya tergantung kepada kita bagaimana mengelola teknologi tersebut. Implikasi teknologi pendidikan bisa membuat proses pembelajaran jadi lebih menarik dan efisien. Jadi gimana pun kita bisa. Jadi sekian, saya akan menutup presentasinya. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada kelompok 5 yang telah mempresentasikan materi pada hari ini. Kurang lebihnya